Xiaomi memang jadi salah satu yang punya HP budget dengan value tinggi. Misalnya Redmi A5. Ponsel ini jadi incaran banyak orang, terutama kaum menang-mending. Namun, apakah dengan harga yang murah saja sudah cukup? Apakah benar Redmi A5 punya value tinggi di kelas harganya? Untuk menjawab pertanyaan itu, admin sudah merangkum beberapa poin kelebihan dan kekurangan dari Redmi A5. Ini mungkin akan sedikit membantu Anda untuk memutuskan apakah ponsel ini layak dibeli atau tidak. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Redmi A5 yang sudah admin rangkum. Karena ini adalah HP murah di kelas entry, saya sama sekali tak mencari keberadaan kamera ultrawide. Saya hanya ingin tahu tentang kemampuan kamera utamanya. Sebab hanya kamera itulah yang bisa jadi andalan untuk HP di kelas harganya. Untuk konfigurasinya, Redmi A5 mengandalkan kamera utama ultra jernih beresolusi 32 megapiksel. Kamera ini memiliki bukaan f2.0. Sebenarnya ada satu lagi kamera, yakni deep sensor yang mungkin berfungsi untuk menghasilkan efek bokeh pada mode portrait. Namun kamera ini sebetulnya tak perlu ada. Pemotretan dari Redmi A5 benar-benar hanya mengandalkan kamera utama. Kamera utamanya ini memiliki lensa 4P dan didukung oleh beberapa fitur seperti LED flash, HDR, Ultra HD, night mode, portrait, time-lapse, dan free flight. Ada juga dukungan AI untuk meningkatkan kualitas foto melalui pemrosesan tertentu. Untuk perekaman videonya standar, yakni berada di 1080p di 30 fps. Redmi A5 hadir dengan dukungan layar yang terbilang cukup lega, yakni IPS LCD 6,88 inci. Resolusinya ada di HD+, atau 720x1640 pixel yang rasanya wajar untuk harganya. Kerapatan pixelnya juga tak terlalu besar, yakni hanya 260 ppi. Meski begitu, HP ini tetap mampu memberikan kenyamanan yang oke buat penggunaan harian. Untuk kecerahan layarnya, Redmi A5 bisa mencapai angka 450 nits. Kemampuan lain yang saya suka dari layar Redmi A5 adalah dukungan refresh rate 120Hz. Dengan refresh rate ini, aktivitas seperti scrolling dan navigasi akan terasa sangat mulus. Bicara soal kenyamanan, Redmi A5 juga dilengkapi dengan fitur DC dimming dan telah mendapatkan sertifikasi TUV Rainline untuk low blue light dan flicker free. Fitur-fitur ini menunjukkan perhatian Xiaomi terhadap kesehatan mata pengguna, terutama bagi mereka yang sering menggunakan HP dalam waktu yang lama. Standar kapasitas baterai pada ponsel masih ada di angka 5000 mAh. Namun, Redmi A5 membawa kapasitasnya sedikit lebih besar, yakni 5200 mAh. Kapasitas ini memang terkesan biasa, tapi apakah ketahanan dayanya mengatakan hal sebaliknya? Jika melihat dari klaimnya, saya rasa ketahanan daya Redmi A5 ini sudah cukup baik. Ponsel ini mampu bertahan hingga 20,7 jam untuk menonton video, 14,24 jam untuk membaca dan scrolling, dan 9,14 jam untuk bermain game. Meski daya tahan baterai baik, Redmi A5 tidak mendukung pengisian daya cepat. Ponsel ini hanya dibekali fast charging 15W. Redmi A5 merupakan HP yang punya potensi kencang di kelas harganya. Pasalnya ponsel ini dibekali dengan chipset UniSoC T250. Sejatinya chipset ini adalah sebuah rebranding dari UniSoC T615 yang sudah beredar di pasaran. Berada di kelas bawah, chipset ini menyasar penggunaan yang lancar dan seimbang antara performa dan efisiensi dayanya. Untuk arsitekturnya, UniSoC T250 dibangun dengan fabrikasi 12 nanometer dengan 8 inti CPU. Di dalamnya tersemat 2 inti ARM Cortex A75 berkecepatan 1,8 GHz untuk tugas-tugas berat dan 6 inti ARM Cortex A55 berkecepatan 1,6 GHz untuk efisiensinya. Untuk kartu pengolah grafisnya, UniSoC T250 ini mengandalkan Mali G57 MC2 dengan frekuensi 850 MHz. Redmi A5 hadir dengan Android 15 seperti Redmi A seri sebelumnya. Redmi A5 tawarkan sistem operasi Android murni berbasis Go Edition. Versi ini merupakan versi Android dengan aplikasi yang dibatasi atau versi Lite. Dengan Android murni ini membuat Redmi A5 tak akan terasa berat. Ini karena tak ada fitur tambahan lain di antarmukanya. Kelebihan dari sistem ini membuat Redmi A5 lebih ngegas, tak terasa berat dan cukup enak. Selain itu, Redmi A5 juga dijanjikan mendapatkan update sistem Android sebanyak 2 kali.
Artinya HP akan terus diperbaharui sampai menggunakan Android 17. Dari segi desain, Redmi A5 mengadopsi material plastik dalam rangka frame dan panel belakangnya, meski tidak memberikan kesan mewah seperti logam atau kaca. Untuk ukurannya sendiri, Redmi A5 memiliki ketebalan bodi 8,2 mm dengan bobot 193 gram. Salah satu kelebihan lainnya dari Redmi A5 adalah punya isi kotak penjualan yang lengkap. Meski punya harga murah, Xiaomi tak mengurangi aksesori yang memang seharusnya ada di kotak penjualan. Adapun isi kotak penjualan itu meliputi dari unit Redmi A5 sendiri, kemudian ada kepala charger 15 watt, kabel USB Type-C, SIM ejector, buku panduan, dan softcase. Beberapa orang mungkin akan sedikit kecewa dengan kecepatan charging yang hanya bisa sampai 15 watt. Namun, saya kira pengguna masih tetap harus memakluminya. Selain karena harga, charger ini tetap ada di kotak penjualannya, mengingat sudah mulai banyak HP 1 jutaan yang sudah tak menyediakan charger di kotaknya. Salah satu kekurangan dari Redmi A5 adalah hanya menggunakan mono speaker. Kekurangan ini juga sebenarnya dialami oleh generasi sebelumnya, yakni Redmi A3. Xiaomi tampaknya masih enggan memperbaiki sektor ini dan lebih memilih meningkatkan spesifikasi untuk sektor lainnya. Padahal, speaker juga jadi salah satu sektor yang cukup penting. Ya, setidaknya Redmi A5 masih menyediakan port audio jack 3,5 mm. Jika ingin mendengarkan suara yang lebih dekat dan dalam, bisa langsung pakai earphone kabel dengan mudah. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa Redmi A5 memang punya potensi performa yang oke. Ia bahkan bisa memainkan beberapa game dengan cukup baik. Sayangnya, potensinya ini saya rasa masih kentang. Dengan ARM Cortex A75 akan lebih menarik jika ponsel ini dibekali RAM 6 atau 8 GB. Sayang, Redmi A5 hanya menawarkan kapasitas RAM di angka 4 GB. Selain itu, memori internalnya yang berkapasitas 128 GB juga masih menggunakan jenis eMMC. Kecepatannya dalam mengoperasikan HP tentu tak sebaik UFS, misalnya dalam hal booting atau proses membuka aplikasi. Kekurangan lain dari Redmi A5 ada pada sensornya yang terasa kurang komplit. Mulai dari sensor sidik jari, Redmi A5 menggunakan sensor sidik jari fisik yang terintegrasi dengan tombol power di samping. Untuk sensor lainnya, Redmi A5 punya sensor seperti akselerometer, cahaya, dan kompas. Lalu, alasan kenapa Redmi A5 bisa disebut kurang komplit untuk sensornya adalah karena hanya mendukung sensor proksimitas virtual. Kemampuannya ini jelas tak sebaik versi hardware. Selain itu, Redmi A5 juga tidak mendukung sensor gyro, IR blaster, hingga NFC. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.